Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Prodi Ekonomi Syariah semester 6, akan memaparkan mengenai analisis aspek-aspek sebuah usaha. Nah, usaha yang kelompok kami pilih adalah sebuah usaha yang letaknya tidak jauh dari kampus kita tercinta. Mungkin teman-teman sendiri juga sudah tahu, yakni Juragan Sambal Wonocolo. Baik, untuk yang pertama, saya, Gading Putri Permatasari, akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dan aspek sumber daya manusia. Sejarah singkat. Juragan Sambal Wonocolo merupakan salah satu cabang dari Aneka Sambal Group yang berdiri pada tahun 2013 di Tuban. Nah, Aneka Sambal Group ini bergerak dalam bidang industri catering, restoran, dan konsultan catering. Saat ini, mereka sudah memiliki 19 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Ciri khas yang dimilikinya ialah memiliki 25 varian sambal yang sangat beragam. Konsep awalnya, target penjualan mereka adalah para pekerja kantoran dan keluarga atau family. Harga penjualannya pun standar. Kemudian mereka ingin mengubah target penjualan mereka ke mahasiswa. Oleh karena itu, mereka mengubah harga penjualannya menjadi di bawah standar. Dan agar lebih familiar, mereka mengubah nama menjadi Juragan Sambal. Kemudian, Juragan Sambal Wonocolo sendiri dibuka pada tanggal 25 Januari 2020. Selanjutnya, yakni aspek sumber daya manusia. Yang pertama, visi dan misi usaha. Karena Juragan Sambal adalah bagian dari Aneka Sambal Group, maka visi dan misinya pun mengikuti Aneka Sambal Group. Untuk visinya, ialah menciptakan usaha rumah makan terbaik di Indonesia dan membentuk kemandirian. Sedangkan misinya, pertama, memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan pokok. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Membangun semangat berwirausaha. Dan keempat, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa yang maksimal. Selanjutnya, struktur organisasi. Dapat kita lihat di sini bahwa owner atau pemilik membawahi manajer operasional. Manajer operasional adalah orang-orang yang ditugaskan sebagai manajer pada setiap outlet yang ada. Kemudian, manajer operasional membawahi admin, marketing, kepala koki, kepala kasir, bartender, waiters, dan support. Kepala koki membawahi koki dan kepala kasir membawahi kasir. Kemudian, rekrutmen. Proses rekrutmen atau penerimaan karyawan dilakukan oleh tim HRD pusat. Para calon karyawan harus melalui interview terlebih dahulu. Setelah itu, mereka harus mengikuti masa percobaan selama 1 minggu. Dilakukan oleh tim HRD pusat. Para calon karyawan harus melalui interview terlebih dahulu. Setelah itu, mereka harus mengikuti masa percobaan selama 1 minggu. Lalu pelatihan. Para calon karyawan yang telah mengikuti masa percobaan selama 1 minggu, mereka akan dinilai oleh tim HRD. Apabila mereka dinilai baik, maka mereka berhak untuk mengikuti
training atau pelatihan on the job selama 3 bulan. Setelah itu, mereka diangkat menjadi karyawan tetap. Namun, apabila nilainya dirasa kurang baik, maka mereka dianggap gagal atau tidak lolos. Next, pengupahan atau gaji. Sistem gaji dibayarkan setiap bulan. Kemudian, controlling atau pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh bagian manajemen juragan sambal dilakukan melalui penilaian setiap harinya. Para karyawan dinilai dari beberapa aspek, yakni kedisiplinan, kejujuran, dan sebagainya. Dan mereka pun juga harus menghafalkan SOP setiap harinya. Baik, untuk selanjutnya adalah aspek produksi. Yang pertama dari bahan baku ya. Nah, bahan baku sendiri ini terdiri dari ayam. Nah, ayam yang digunakan ini dikirim langsung dari Tuban atau dari rumah produksi yang ada di Tuban, yang mana pengiriman bahan baku itu sendiri dilakukan seminggu 2 kali dengan 15 box atau kurang lebih setiap satu boxnya itu 10 kg untuk setiap kali pengiriman, seperti itu. Dan proses produksinya sendiri dilakukan di rumah produksi yang berada di Tuban, sehingga di cabang seperti yang ada di Ketintang atau yang ada di belakang kampus UINSA ini hanya mengolah saja, sehingga apa yang sudah diolah dapat dinikmati oleh para konsumen, seperti itu. Nah, untuk volume produksinya sendiri, dalam setiap harinya itu rumah produksi dapat memproduksi 250 sambal. Maaf, saya ralat. Dalam setiap harinya, rata-rata dapat memproduksi 250 porsi di setiap outlet, atau khususnya ini di outlet yang ada di belakang kampus UINSA, seperti itu. Selanjutnya, aspek pemasaran. Juragan Sambal menjual produknya, yaitu di brosurnya, yaitu ada paket hemat. Di sini bisa dilihat harga-harganya sangat terjangkau, dan juga menjual nasi kotak, dan ada pilihan sambal kalau kita mau menambah sambal. Lalu ada cemilan dan sayur. Ada lauknya juga kalau kita mau nambah lauk, lalu ada minumannya, seperti itu. Lalu waktu operasional, Juragan Sambal buka setiap hari Senin sampai Minggu pukul 9 pagi sampai 9 malam. Pangsa pasarnya Juragan Sambal ini adalah kalangan mahasiswa, ya karena letaknya di sekitar kampus yang ada di Surabaya, dan juga harga yang ditawarkan miring membuat mahasiswanya itu juga tertarik, yaitu contohnya yang ada paket hemat ayam kampus yang harganya cuma Rp5.000. Itu sangat sangat membantu juga buat para anak kos, karena kan pasti mereka juga akan membagi uangnya gitu, jadi lebih hemat, lebih murah, dan juga rasanya enak gitu. Lalu lokasi usaha Juragan Sambal terletak pada tempat yang sangat strategis, yakni di sekitar kampus yang ada di Surabaya. Contohnya di belakang kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga di daerahnya itu di belakang kampus UIN Surabaya itu juga banyak terdapat kos-kos buat mahasiswa Universitas Sunan Ampel Surabaya, serta letaknya yang berada di tepi jalan membuatnya mudah dijangkau oleh customer. Itu. Lalu strategi penjualan. Awal buka Juragan Sambal ini melakukan promonya, yaitu 250 porsi gratis selama 5 hari. Sehari 40 porsi. Lalu menjual paket ayam kampus yang hanya 5.000 saja, yaitu tadi ayam kampusnya itu sudah satu paket, itu ada nasi, ayam, lauk, dan cuma hanya 5.000 saja. Nah, ini membuat Juragan Sambal ini lumayan diminati oleh para mahasiswa
gitu, gak mahasiswa aja, banyak juga masyarakat warga yang di sekitar Jember Wonosari itu juga makan di tempat Juragan Sambal. Pesaing Juragan Sambal ini karena lokasi usaha yang berada di sekitar kampus membuatnya dikelilingi oleh banyak pesaing, akan tetapi dengan harga yang ditawarkan di bawah standar serta pelayanan yang baik membuat Juragan Sambal tetap diminati mahasiswa dan customer lainnya. Ini juga kita terbukti pas kita melakukan observasi waktu itu ke sana, kita lihat waktu kita pesan makanannya kelompok kami itu pelayanan juga sangat bagus gitu, terus juga makanannya enak. Dan yang terakhir yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan ini meliputi omset penjualan, harga pokok penjualan, beban-beban, dan yang terakhir yaitu laporan keuangan laba atau rugi. Yang pertama yaitu omset penjualan dari Juragan Sambal. Omset yang didapatkan per bulan kurang lebihnya 50.000. Harga pokok penjualan HPP per bulan kurang lebihnya sebesar 22.500. Beliau juga mengatakan bahwa aspek keuangan ini beliau tidak tidak mengatakan tidak detail dalam meminimalisir keadaan keuangan tersebut, karena ini hanya angan-angan menurut beliau saja. Yang ketiga yaitu beban-beban sewa tempat sebesar 2.500.000. Sewa tempat ini berarti beliau harus sewa berapa 1 tahun sebesar 2.500.000. Kemudian beban listrik sebesar 2.500.000, beban air sebesar 50.000, beban gaji 12.800.000, beban iklan 1 juta, beban operasional 500, beban lain-lain sebesar 500. Untuk laporan keuangan laba atau rugi, ini kalian bisa lihat ya di laporan keuangan laba sama rugi. Penjualannya 50 juta, HPP-nya 22.500.000, laba kotornya sebesar 27.500.000. Kemudian beban-beban yang tadi, total bebannya sebesar 17.600.000. Laba bersih sebelum pajaknya sebesar 9.900.000. Itu dikurangin belum pajak penghasilan sebesar 1.050.000. Laba bersih setelah pajak sebesar 8.850.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.